Salam Bapak Ibu guru hebat yang berada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Feby Tata Armanda Yudhistira. Saya berasal dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Saya ditugaskan di salah satu sekolah dasar di Desa Watulimo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, yaitu pada Sekolah Dasar Negeri 1 Watulimo. Pada cerita praktik baik kali ini, saya akan mengambil tema atau materi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi respon pada keberagaman yang ada pada peserta didik, yaitu cara guru bagaimana untuk memenuhi kebutuhan cara belajar pada peserta didik tersebut. Untuk tujuannya adalah agar peserta didik merasa adil dan setiap kebutuhan belajarnya bisa terpenuhi, tergantung bagaimana cara mereka belajarnya. Pada saat saya awal menjadi seorang guru, ketika saya menyiapkan sebuah pembelajaran yang hanya menyiapkan yang terbaik saja, satu, dan itu hanya menurut saya. Dan ketika perangkat ajar itu saya implementasikan kepada peserta didik, yang terjadi adalah tidak semua peserta didik bisa nyaman dan bisa paham terkait pembelajaran yang saya sampaikan. Bahkan, ada anak yang main sendiri atau bahkan tidur di dalam kelas ketika belajar. Setelah saya melakukan refleksi dan mengikuti pelatihan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, ternyata anak itu mempunyai kebutuhan dan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, jika kita samaratakan kebutuhan anak dalam belajar, tidak terpenuhilah kebutuhan belajarnya secara maksimal. Akhirnya, teruslah saya belajar untuk menyusun perangkat ajar yang berdiferensiasi. Yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen awal kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kondisi peserta didik di awal. Apa saja yang perlu diidentifikasi? Yang pertama, ada kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Setelah mengetahui kondisi awal siswa, selanjutnya dalam membuat pembelajaran atau perangkat ajarnya itu harus mengacu pada hasil asesmen awal tadi yang sudah kita lakukan kepada peserta didik. Elemen apa saja yang perlu didiferensiasikan? Yang pertama, ada konten, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada produknya. Apa yang dimaksud diferensiasi konten? Yaitu apa yang akan murid pelajari. Terus yang kedua ada proses, yaitu cara apa yang perlu mereka lakukan untuk mencapai tujuan pembelajarannya atau kompetensinya. Dan yang ketiga adalah produk, hasilnya nanti berupa apa. Jadi setiap anak bisa jadi berbeda-beda, tergantung bagaimana mereka cara belajarnya. Pada akhirnya, saya menyiapkan itu semua, agar setiap peserta didik bisa mendapatkan hak yang sama sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Keragaman di sini yang menjadi prioritas adalah kesiapan peserta didik. Tidak bisa kita pungkiri bahwa semua peserta didik tidak mempunyai kesiapan yang sama. Bisa jadi mereka berangkat dari rumah dalam keadaan yang sedih, atau sedang marah, atau bahkan muram dan sebagainya. Maka dari itu, semua harus didiferensiasikan. Selain itu pula, juga kemampuan siswa pun berbeda-beda. Mungkin saya ambil satu materi tentang perkalian, ada anak yang belum bisa perkalian, ada anak yang sudah bisa perkalian 1-5, bahkan ada pula yang sudah mahir perkalian 1-10. Itu nanti jika disamaratakan, pasti tidak akan terjadi keteradilan di dalam sebuah kelas. Jadi, kontennya harus disesuaikan dengan kesiapan murid. Tidak mungkin anak yang belum paham langsung kita beri materi yang kompleks.
Dan pada endingnya atau pada hasil atau produknya nanti pun juga harus didiferensiasikan. Jadi mungkin setiap anak hasil dan produknya bisa jadi bermacam-macam. Yang penting masih ditetap pada satu tujuan pembelajaran yang sama. Nah, inilah beberapa contoh hasil produk. Ada yang presentasi, ada yang langsung membawa alat peraganya di depan kelas, ada yang menggunakan laptop, dan sebagainya. Pada akhirnya, setelah menggunakan pendekatan diferensiasi ini, baik konten, proses, dan produk, kebutuhan peserta didik dalam belajar bisa terpenuhi secara adil dan membuat mereka berbahagia. Pada akhirnya, setelah menggunakan pendekatan diferensiasi ini, baik kontennya, prosesnya, dan produk yang dihasilkan siswa itu, kebutuhan peserta didik bisa terpenuhi dalam belajarnya. Akhirnya apa? Akhirnya anak merasa dihargai, merasa kalau mereka itu ada, karena pembelajarannya menjadi student center, bukan teacher center lagi. Dan pastinya anak-anak akan merasa lebih bahagia karena bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekian cerita praktik baik dari saya. Semoga bisa menginspirasi Bapak guru hebat yang ada di Indonesia. Jika ada saran bisa saya terima, silahkan berkomentar di kolom komentar yang ada di bawah. Akhir kata dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.